dibicarakan hubungan Kalina Oktarani dan Ricky Miraza, kini mantan istri Vicky Prasetyo tersebut jelas-jelas telah mempublikasikan hubungannya dengan Ricky. Ya, meski sempat terjadi banyak drama di awal hubungan mereka, namun kini Kalina telah menambatkan hatinya kembali untuk kesekian kalinya kepada laki-laki yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Kalina merasa kalau kedekatannya dengan Ricky ini adalah hubungan yang lebih berkualitas karena Ricky mampu mengimbangi Kalina meski usianya jauh lebih muda. Sebagai layaknya hubungan orang dewasa, Kalina juga tidak ingin kedekatannya dengan Ricky hanya sia-sia belaka. Tentu ada harapan dari keduanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun tidak mudah bagi Kalina karena pengalaman pernikahan-pernikahan sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi hubungan cintanya kali ini. Lantas, bagaimanakah Kalina dan Ricky menjalani hubungan ini? Dan apakah Azka akan memberikan restunya apabila suatu saat nanti mamanya akan menikah lagi? Kalau untuk itu sih kita kan nikmatin prosesnya sekarang ya kan. Kalau untuk ke arah sana kayaknya let's see aja. Kita lihat nanti kayak gitu. Kita lihat lagi nantilah, maksudnya kan karena kan kita juga hubungan ini kan baru ya, gitu baru. Jadi kalau misalkan terlalu dini untuk ngomongin masa pernikahan, apalagi aku juga kan pernah gagal berapa kali, dan juga kalau untuk Ricky juga kan dia maunya nikah sekali seumur hidup gitu. Jadi biarlah Ricky melihat siapa aku dan mengenal siapa aku dulu, begitu juga sebaliknya supaya aku tidak lagi salah memilih untuk kedepannya sebagai pendamping hidup. Jadi kalau misalnya aku sekarang bilang pokoknya aku mau nikah sama Ricky minggu depan, bulan depan, tahun depan, kayaknya biarlah waktu yang akan semua menjawab bahwa kalau kita memang jodoh juga, kalau memang aku berjodoh sama Ricky, begitu juga sebaliknya, itu jodoh tuh nggak akan ketuker kok. Kalau untuk masalah restu dari Aska pastilah, karena aku udah bilang kalau misalkan untuk pernikahan aku yang selanjutnya nanti memang harus Aska yang bilang iya sama Aska setuju baru gitu. Baru. Tapi kalau misalkan memang Aska nggak setuju ya nggak bisa. Cuma pasti insya Allah kalau misalkan memang Aska tuh oke, ya syukur alhamdulillah gitu aja. Yang pasti makanya sekarang pengenalan dulu antara aku sama dianya aja, yang dimatengin aja. Aku sih orangnya simple ya, maksudnya ini. Aku cuma pengen orang yang bisa mengerti aku. Aku mungkin kadang-kadang keras, kadang-kadang mungkin juga moody banget lah aku gitu. Terus aku butuh orang untuk bicara, aku senang untuk tukar pikiran. Nah, Ricky ini beliau tuh orang yang aku kalau dibilang muji, maaf banget ya netizen, jangan bilang aku tuh bucin ya gitu. Kan aku ditanya di sini, jadi aku harus jawab apa adanya ya. Gitu. Ya kalau dari aku melihat sosok Ricky Miraza, beliau tuh orang yang bisa mengerti aku. Karena jujur mood aku sekarang tuh lagi swing banget gitu, bener-bener yang lagi nggak bisa, mood aku tuh lagi bener-bener yang nggak jelas. Kenapa? Karena kayak masalah yang ada ya kan, terus udah tuh belum lagi mama gitu kemarin. Jadi kayak I need someone to talk to, I need someone to share with, dan aku merasa dia orang yang tepat untuk bisa diajak bicara. Dia walaupun usianya masih jauh di bawah aku, tapi untuk berpikir secara dewasa dia bisa gitu. Jadi ya sampai saat ini sih kenapa aku akhirnya ya udahlah kita jalanin gitu, karena memang Ricky ini aku suka orang yang bisa diajak diskusi intinya. Karena kalau misalkan ini maaf ya, kalau cuma sekedar sayang-sayangan apa segala macam lah yang kayak kebucinan ya I love you apa segala macam, itu akan ada waktunya gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti juga udah kelar gitu. Nah sekarang kalau kayak ini bagian aku lagi tanya, tar dulu, ntar kamu gantian. Nah terus udah gitu kan ini aku lagi tanya gimana, kenapa aku mau sama kamu. Nggak mau, tar baru kamu. Maksudnya nggak mau aku kasih masukan? Nggak, tar abis itu baru kamu ngomong. Gitu dia marah-marahnya tuh. Terus ya udah kan aku ditanya tentang kamu kan. Nah terus udah itu tapi kadang-kadang gini, sifat kekanak-kanakannya tuh ada dari dia juga. Tapi aku pun juga ada, karena manusia itu sampai umur berapapun pasti ada sifat kekanak-kanakannya. Jadi ya salah satu alasannya saya menerima dia ya udah, dan yang paling penting seagama. Sekarang sih kita sedang belajar untuk menikmati proses pengenalan satu sama lain, dan juga
lagi menikmati omongan orang-orang yang notabene banyak mencibir kita berdua. Tapi terima kasih juga untuk mereka yang juga mengerti, yang juga melihat kita dari sisi positifnya. Karena kita hidup, kita bener aja akan salah di mata mereka yang memang orang itu tidak suka sama kita. Itu apalagi kita salah. Ketakutan sih pasti ada lah. Maksudnya ketakutan nanti untuk salah memilih gitu kan. Makanya biarin aku untuk mengenal siapa dia dulu, dan juga begitu sebaliknya juga maksudnya. Dan awal pun aku juga sempat nanya, kamu nggak mau nikah dalam waktu cepat kan? Enggak. Oh ya bagus lah gitu, karena kan biar kita juga, kalaupun misalnya gini, sekarang kita bilang aku belum mau nikah, tapi nggak tahu seminggu depan, bulan depan, tahun depan, namanya manusia, people change gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi udah nikmatin masa kedekatan ini dulu aja gitu. Nikmatin prosesnya. Nanti kalau ternyata tahun depan aku bilang, aku udah pengen nikah lo sama kamu misalkan, sudah itu, atau dianya bilang will you marry me kayak gitu, ya kan kita nggak pernah tahu. Nanti dia bilang yes I do. Gitu. Nanti yang nggak tahu. Ini banget aku ya. Nggak tahu, ya udah pokoknya kayak gitu aja gitu. Hubungan Kalina Oktarani dan Rizky Miraza memang tidak bisa dibilang mulus. Pernikahan Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo yang harus berpisah karena perceraian sempat diisukan karena adanya kedekatan khusus antara Kalina dan Ricky pada saat itu. Namun Ricky dan Kalina sama-sama menepis kabar miring itu dan memberikan klarifikasi kalau mereka menjadi dekat justru setelah Kalina bercerai dengan Vicky Prasetyo. Hal mengejutkan juga diungkapkan oleh Kalina Oktarani tentang mahar Vicky Prasetyo saat menikahinya dulu ternyata belum dibayarkan sampai sekarang. Lantas, bagaimanakah Ricky dapat memperjuangkan hubungannya dengan Kalina Oktarani? Dan mengapa Ricky sampai menantang Vicky untuk berduel di atas ring tinju? Sebenarnya kita tuh nggak mau untuk kasih tahu ke orang-orang. Kita pengen ya udahlah biasa aja dulu. Tapi dari sana kan yang akhirnya memposting foto kita berdua. Nah, kalau misalkan kita bilang kita nggak ada apa-apa, nanti salah. Kalau kita bilang ada apa-apa, dia bilang pansos. Jadi kan serba salah. Akhirnya udahlah kita bilang kita memang ada hubungan, tapi setelah aku bercerai dari pihak sana. Dan di sini juga yang sangat disayangkan juga anehnya dari masalah yang udah lama itulah ya, mereka tuh selalu bilang ngefitnah kita tuh udah berhubungan sejak Desember, berhubungan berkomunikasi, padahal itu nggak sama sekali. Setelah Kalina cerai dengan mantan suaminya kan. Dan sekarang kalau kita ngomongin soal masa idah, mereka akhirnya nyerangnya beralih lagi topik ke masa idah. Maaf ya, dalam agama Islam pun laki-laki itu harusnya tetap menafkahi kan dalam masa idah 3 bulan sekian, ini enggak juga. Jangan kan masa idah, waktu menikah depan mama saya aja di bulan Desember tanggal 15 tahun 2020 itu saya nikahkan Eri Oktarani binti Sadria Sairi dengan mas kawin senilai 100 juta rupiah, sampai sekarang pun nggak ada. Jadi maksudnya maharnya tuh nggak pernah dikasih yang 100 juta itu. Yang sangat disayangkan lagi ya, dibilangnya karena cari panggung pansos. Justru dari awal kalau saya boleh ngomong bahasa kasar, mereka cari panggung sama kita. Karena kan mereka yang gunain nama kita untuk kepentingan mereka. Aku nggak tahu mungkin program dia cuma satu apa gimana ya. Cuman di sini kan pertama kali foto kita berdua diupload di Instastory adiknya. Kita tadi diem loh. Aku nggak ada niatan sedikit pun untuk namanya cari panggung lah, pansos apa segala macam, enggak. Foto kita diupload di akun Instagram adiknya, langsung mereka bikin drama begini, dan aku juga sebagai laki-laki di sini, maaf karena aku kayak bikin tantangan kayak begitu. Ya aku sebagai laki-laki di sini harus take a side dong dalam masalah ini. Gak mungkin aku sebagai laki-laki harus diam, sebagai gentleman laki-laki ya aku harus berbuat sesuatu tindakan. Ya olahraga aja lah, karena dia kan kemarin kan sempet nantangin Aldi Taher, nantangin papanya anaknya Kalina kan. Ya siapa tahu aja next juga kita bisa ketemu di ring kayak gitu dong. Ya aku harus optimis dong. Aku harus optimis. Kita lihat aja nanti gitu. Jelas justru kan aku dari kemarin udah bilang kalau nggak dia nantangin ya udah aku yang nantangin. Kita lihat aja nanti kayak gimana. Mungkin ada promotor yang mau ngelirik.